Ini lumayan fun fact sih, nggak fun sih sebenarnya. Ini fakta. Iya, oke. Ada pernah kepukul beneran. Serius di bagian Seni berperan atau acting itu sendiri, Livi total bang. Keren emang. Bela diri untuk di film dan juga aslinya tuh beda. Iya. Betul. lebih rumit film. Kalau memang ditawarkan dan masih dipercayai, Nggak kapok berarti. Berarti nggak kapok. Ditonjokin nggak kapok. Nggak kapok kan luka-luka. tujuannya kan seperti yang dikata Adi bilang untuk film. Film, Tujuannya totalitas. bukan untuk tonjok Iya. yang beneran dong. Buat teman-teman di Banten jangan pernah pesimis ya, betul. kan, karena kita pasti bisa jika kita mau bergerak. Betul. Terus bergerak, tetap Betul. semangat dan jangan nonjok orang tapi. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Iya. Gelas kosong. Gitu, kita tuh selalu mengagetkan. Kali ini kita langsung podcast bareng produser sama pemeran utamanya film Boni, coy. Betul. Gokil, agak keringetan sih memang. Ada nervous ya, ini Nervous nih. artis ibu kota ya. Oh iya dong, nasional ya kan. Tapi lucu loh. Pemeran utamanya itu ternyata ada komedi-komedinya, bener ya, Mbak? Iya. Suka komedi nggak? Suka. Soalnya namanya Livi. Cia. Bener ya? Saya mikirnya kemana? Ternyata cian-cian sih. Saja Bisa Mbak, aja ya. nih Mas Jani. Kita bakal wawancara sama produser sama penontonnya langsung nih. Nah sebelumnya aku mau tanya nih sama produsernya dulu. Kan Mas Ali ini dari Cilegon, Cibeber. Betul. Terkenal sate bebeknya, betul ya? Betul. Kok bisa sih? Karena aku baca sedikit soal Mas Ali ini dulu pernah jadi stuntman di film-film perantau. Midnight from Us ya? The Night. The Night Come From Us ya kan? Maksudnya film-film keren itu. Oke. Nah akhirnya kok bisa langsung terjun ke produser tuh? Kenapa Mas? Sebetulnya kalau hal seperti itu bukan tentang kenapa, tetapi mungkin kalau buat dari sudut pandang saya itu tentang seberapa jauh lagi langkah kita untuk untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Apa yang menjadi ekspektasi kita nih, kita mau ngapain, di titik mana kita mau berhenti, di titik mana kita mau fokus, di titik mana kita harus melewati semua titik-titik itu. Kira-kira seperti itu. Hidup merdeka! Kayak orasi ya? Tapi semoga kedepannya ada film-film lagi Mas ya. Oh Semoga iya, nggak kapok betul. untuk film pertama ini. Justru yang sebuah tantangan buat saya, khususnya saya pribadi saat ini. Bagaimana saat ini saya dan teman-teman kreatif, terkhusus dari production house Tawangkan Production itu sendiri, kita sedang lagi mikir apa nih yang kira-kira cocok, yang kira-kira oke, yang kira-kira menjadi ekspektasinya semua warga Banten. Itu semua mengokekan kalau misalnya ini nih film ini nih oke kalau mau kita angkat. Kira-kira seperti itu. Tapi Tawangkan itu artinya apa sih? Tawang itu sebenarnya kita ngambil dari bahasa Jawa yang sebetulnya kebetulan Jawa ini yang Jawa, walaupun kita juga sebenarnya ada Sunda. betul Jawa Sunda sebenarnya. Tawang itu langit. Yen ing tawang ono lintang kayak gitu ya. Langit tawang. Kannya itu mewakili anak-anak muda, itu karena pangeran. Oh, Jadi terjawab. pangeran langit. Terjawab. Apa itu? Gua pikir tadinya saudaranya Sahrul Khan. Kenapa? Karena ada kannya. Oh, Tawangkan. Iya, akhirnya terjawab. Oke, anak muda kan itu. Oh, iya. Identik dengan itu. Iya. Yang harapannya membuka peluang sebesar-besarnya buat teman-teman di daerah, terkhususnya nggak hanya Banten, nggak hanya Cilegon, semua dimanapun. Mudah-mudahan bisa menjadi Tawangkan pembuka atau penjembatan teman-teman yang memang punya basic talenta yang oke, aktor atau apapun semua itu bisa tersalurkan nanti. Mudah-mudahan. Harapan kita itu. Oke. Nah, ini buat pemeran utamanya yang namanya ada unsur komedinya nih. Iya. Apa tuh Mas? Dipanggilnya Livi, Cia atau Livi. Oh, Livi. Ini ngomong gue nih. Enggak Livi aja. Aku bilang karakter. Nah, Kak Livi ini memang awalnya itu suka berantem.
Maksudnya olahraga yang berantem gitu loh. Oh, oke. Saya itu sebenarnya kalau kita bicara olahraga iya, suka olahraga. Tapi kalau kita bicara tentang bela diri, aku baru belajar bela diri pada saat itu. Oh, khusus untuk film Boni ini. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Jadi hitungannya mungkin baru sebulan 2 bulan aku belajar bela diri, yaitu boxing Muay Thai ya, lebih spesifiknya. Nggak lama aku belajar bela diri untuk kebutuhan filmnya, karena kan beda ya kali ya. Iya betul. Bela diri untuk di film dan juga aslinya tuh beda. Iya. Betul. Lebih rumit film. Semuanya punya tantangannya atau kerumitannya masing-masing. Tapi yang jelas lebih konflik bukannya lebih kompleks gitu, lebih kompleks karena kalau umpama di bela diri yang sebenarnya itu bagaimana caranya melumpuhkan lawan secepat mungkin gitu. Tetapi ini bagaimana caranya ini kita melakukan semua apapun, pukulan mau nangis tapi benar-benar safety satu sama lain, tidak melukai, sampai gitu tuh percaya sama-sama saling percaya, lalu terlihat nyata. Nah, itu di filmnya ya. Itu yang lumayan PR tuh sih. Tapi ada nggak pasin kepukul beneran gitu? Pernah nggak? Kira-kira Livi Aku ini lumayan fun fact sih, nggak fun sih sebenarnya, ini fakta. Oke. Ada pernah kepukul beneran. Serius di bagian? Kebetulan di bagian sekitar mata. Kanan ya. Lebam dong. Sangat bengkak Sangat juga. bengkak. Wow. Waduh, terus itu kesel nggak? Kok ini sih? Enggak beneran sih jadinya. Sempet itu. Sempet kita tanyain. Livi gimana, aman? Terus harus gimana lagi? Udah mulai bete. Karena bagaimanapun spontanitas reaksi kita ketika memang tantangannya itu kan memang kita melalui semua kelelahan itu ya kan, kehebohan itu, keseruan itu. Jadi semua kompleks itu menjadi sisi lain terbayar ketika proses hasil, di mana ketika kita melihat filenya seakan-akan itu tuh mewakili gua banget kira-kira gitu. Gua setidaknya mau terwakili apa sih kalau bagi laki-laki nih ya. Ketika ngelihat perempuan cantik yang menjadi ekspektasi kita gitu kan. Lantas ketika apapun mau keinjak kayak kakinya atau kayak gimana, gua oke banget. Kira-kira gitu. Seakan-akan analoginya seperti itu. Tapi dimasukin ke dalam filmnya saat kejadian ketonjok itu. Sebetulnya kejadian itu untungnya masih continuity dengan adegan yang dilakukan. Lagi-lagi tentang kebetulan ya. Kebetulan. Jadi makanya ketika itu terjadi ya ada break sebentar. Lalu akhirnya kalau sudah, ayo kita lanjut lagi. Oke. Itu pas break. Oke. Luar biasa. Yang jelas yang perlu dicatat ini juga penting untuk talent ya, maksudnya untuk para teman-teman yang memang membidangi seni berperan atau acting itu sendiri. Livi total banget. Keren ya. Kalau ada kata-kata yang lebih lagi jadi sangat total. Total. Gokil. Mudah-mudahan yang kita harapkan adalah terlepas dari apapun keadaannya, kita tetap seprofesional itu, dimana juga siapapun diri kita yang saat ini itu tetap menjaga attitude ya. Jadi apapun itu kita tetap terus jaga dalam keadaan apapun. Disiplin juga ya. Iya. Tapi kalau ngomong boleh tanya sedikit, Mbak Livi dari mana asalnya? Saya dari Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Oh, bener Betawi? Asli Betawi. Oh enggak sih, kalau kita bicara suku, ayah saya Manado, ibu saya Aceh. Tapi saya Banten loh, bukan Aceh. Jadi bapak saya Ternyata. Sama ini baru tahu sekarang. Satu project kan sama tahu. Oh, dari Aceh dan Manado. Iya. Oh iya keren. Tapi ada kemungkinan nanti ke depan bakal main film-film action lagi nggak sih buat TV? kalau memang ditawarkan dan masih dipercayai. Nggak kapok berarti? Berarti nggak kapok. Ditonjokin nggak kapok? Nggak kapok, Itu kan luka-luka. tujuannya kan seperti yang dikatakan bilang untuk film. Film, Tujuannya totalitas. bukan untuk
tonjok yang beneran dong. Tentunya kan itu kita nyari CV juga. Iya. Beda lah kalau beneran tuh di ring Tapi sama coba dari OBC. tangannya Mbak Divi deh. Kenapa? Wih, bener coy. Serius gak bohong, bener geker. Lihat urat Tapi- kalah gua. Ih, gue kalah juga, gue apa ini? Ih, lembek Tapi ya. satu hal, bukan hanya Livi yang menjadi korban. Artinya kalau kita pakai kata-kata itu ya, narasi itu ya. bukan hanya iya. korban. Tapi beliau juga melukai. Livi juga ada yang hidungnya patah sama Livi. Serius? Masa patah sih? Kayaknya nggak patah. Yang bener. Saya sengaja buat narasi seperti itu supaya gimana? Biar penasaran ya. Iya. Ada yang hidungnya berdarah. Tapi bukan tentang lagi-lagi tentang apa ya? Justru kita merasakan semua itu karena oh itu nuansanya, oh itu seninya, oh itu tantangannya, oh itu keseruannya. Bukan hanya satu, bukan hanya satu. Ada lagi ketika Livi ketika dalam proses treatment ketika nggak kuat dia gigit-gigit orang. Serius? Suka gigit-gigit berarti? Refleks saja. Oh, saya juga Itu suka keseruannya. sih. Saya juga suka, emang gigit orang tuh enak loh. Ada sensasi kenyal-kenyal gimana gitu, bener ya? Iya. Enggak. Nggak mau. Ini gigit dalam hal apa dulu? Iya itu lah pokoknya. Berarti Oke. akan nanti bakal Mas Ali sendiri Ya. untuk ekosistem di Banten sendiri bakal Mas Ali keluarkan lagi Betul, semuanya. betul. Karena aku lihat juga Mas jujur ini sebagai aku pelaku ekonomi kreatif di Banten sangat sedih dan sangat menyayangkan ekosistem perfilman di Banten itu masih belum hidup. Masih sangat minim banget karena jujur aku ngebandingin sama kayak Tangerang ya. Tangerang walaupun masih Banten tapi nempel Jakarta ya. Atau Bogor sekalipun mereka tuh sudah punya ekosistem yang bisa menghidupkan banyak pelaku ekonomi kreatif di sana, Mas. Makanya pas ngeliat di sini, sayang banget ya Banten gitu padahal potensinya banyak gitu. Itu semoga Tawangkan Production menjadi sebuah jawaban. Amin. Jadi walaupun itu PR buat kita semua, PR bagi generasi kita sekarang ya kan. Tertentu memang orang yang masih eksis, seniman-seniman yang masih eksis di kreatif Banten terkhusus itu memang menjadi PR buat kita semua. Tapi ayo nggak ada sesuatu yang nggak mungkin yang bisa kita raih. Seyakin-yakinnya tanpa disadari kita sudah melewati semua hidup yang tanpa kita sadari. Itu proses itu kadang kita nggak nyangka juga. Contoh hari ini kita bisa berlari, hari ini kita bisa berjalan. Walaupun dipikir juga dulu waktu kita bayi juga apa fungsinya jalan, masih berlari ya kira-kira begitu ya. Jadi ya yakin ayo kita tumbuhkan justru sama buat teman-teman. Ayo wariskan semangat gitu tuh. Kalau tidak kita warisi itu lalu apa yang kita bisa wariskan? Apalagi yang harus kita wariskan? Bukan hanya tentang sesuatu yang nggak mungkin kita raih atau sulit kita dapat, sulit kita gapai. Ya memang di situ esensi nilai hidup yang sebenarnya begitu. Kalau mudah ya justru kita nanti nggak punya konsekuensinya juga banyak. Kita nggak bisa menghargai sebuah pelajaran dari sebuah attitude hidup dan lain sebagainya. Justru dengan semua itu kita bisa nanti mudah-mudahan seyakin-yakinnya justru harapan saya sama teman-teman di sini itu berharap menjadi garda terdepan atau mudah-mudahan menjadi pembangkit ya, pendobrak gitu tuh kan. Buat seperti teman-teman kita di Makassar. Di Makassar kan nggak bisa dipungkiri. Salah satu kota Makassar itu penonton terbanyak di Indonesia itu ada di sana. Wow. Itu esensinya juga nilai kreatif di filmnya juga mereka semua serius-serius. Nah harapannya mudah-mudahan nih ada orang Cilegon, ada orang Banten, mudah-mudahan bermunculan tuh kawan-kawan yang lain dan sebagainya. Jangan dihadapkan dengan apapun dulu. Memang betul kita meyakini bahwasanya di film tentunya harus disupport dengan anggaran yang lumayan besar ya. Memang betul. Film pendek aja bisa puluhan. Tapi 5 menit, bro. Dibuktikan salah satunya saya sendiri. Kalau kita pikirkan kalau kita hadapkan sesuatu dengan itu, aduh nggak akan pernah kelar kita. Kita nggak akan pernah tahu dan sebagainya. Tapi terbukti. Ayo kita apa yang bisa kita perbuat dulu. Apa yang bisa kita lakukan dulu. Sama seperti skenario dulu waktu kita mencari Boni, mencari tokoh Boni. Kita cuma punya slogan, kita yakin bahwasanya buku itu akan mencari tuannya atau skenario itu akan mencari tuannya atau mencari
sosoknya gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Terbukti Livi ada di samping kita. Mantap. Keren banget. Buat teman-teman di Banten jangan pernah pesimis Ya, ya betul. kan, karena kita pasti bisa jika kita mau bergerak. Betul. Terus bergerak. Betul. Tetap semangat dan jangan nonjok orang tapi. Buat film boleh loh. Totalitas itu namanya. Oke, kita promo-promo film dulu ya. Oke, boleh? Silakan Boleh. Kak Livi Ayo. atau Livi. Oke, buat ini apa nama podcastnya? Gelas kosong Kosong. entertainment. Gelas kosong, oke. Untuk semua teman-teman Gelas Kosong yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa saksikan film Boni mulai tanggal 29 Februari di seluruh bioskop. Terima kasih. Oke. Ali, boleh? Oke. Kakang Teteh di Lur Sedanten. nah asli. Saya pakai bahasa keharmonisan kita satu sama lainnya, itu kita dari daerah Banten. Kakang Teteh di Lur Sedanten, napik kelalen. Ayo berbondong-bondong, kule-kule sedanten, sarang-sarang menuju bioskop. Tonton sebagai sebuah bentuk support dari Kakang Teteh dulu Sedanten. Semua orang Indonesia juga nonton film Boni, apalagi orang Banten. Betul. Ayo tonton Boni. Betul. Tonton Boni. Yuk, bisa tembus 10 juta penonton. Amin. Amin, paling kuat. Paling kuat pokoknya. Iya loh, harus nggak boleh kalah ya kan. Iyalah. Nah, ini sebelum closing kita punya jargon. Jargon. Oke. Jadi gelas kosong. Jangan tadi yang sempet Kak Itu Livi kaget. jargon kita itu. Nah, itu ada filosofinya Gelas itu. kosong. Boleh nggak saya kasih bagian kagetnya lagi aja? Kayaknya kagetnya nggak usah, kayaknya natural ya kagetnya. Begini. Oke, terima kasih buat penonton Gelas Kosong, dan kali ini kita benar-benar excited banget bisa Betul. wawancara langsung sama prosedur kan jadinya. Produser. Produser dan pemain utamanya dari film Boni ya kan. Jangan lupa lu nonton ya tanggal 29 Ya, Februari. tanggal 29 Walaupun di sini nih di Serang Cilegon cuma ada 3 bioskop, udah rebutan dalam tiket. Rebutan sana rebutan ya kan. Oke, kita closing aja. Gelas kosong. Ha! Untung lagi.